lalu kau lepaskan kata-kata mau untuk pisahkan. Kau kejebakku, lalu kau kejutkan, membunuhku dengan ucapanmu. Dan kau pun lepaskan genggaman tanganku. Tiada badai, tiada hujan, lalu kau tancapkan tepat di hatiku. Apa maksud semua ini? Kau putuskan tali cinta ini. Apa maksud semua ini? Kau tinggalkan tanpa sebab. Pasti ku tanyakan semua ini. Dan kau diam lalu kau pun pergi. Ada maksud itu. Maafin aku ya, Nik. Aku lakuin semua ini karena permintaan papi kamu. Aku nggak bisa, Nik. Maaf. Iya. Jadi Arman serius mau pulang. Syukurlah. Pokoknya Abah jamin kalau Ikam tuh ada di sini, usaha keluarga kita akan bangkit kembali. Mak. Mak. Ada apa, Bah? Arman katanya mau balik dari Jakarta. Mau pulang kampung. Arman mau pulang kampung? Aduh, syukur alhamdulillah. Akhirnya Arman kembali lagi sama kita ya, Bah. Aduh, Mak seneng sekali. Arman, kapan rencana Ikam mau balik ke sini? Kalau menurut Abah, sebaiknya akhir-akhir tahun ini, biar segala-galanya urusan bisa cepat selesai. Ya Allah, Mak, Mak, ya Allah. Mak, bangun, Mak. Halo? Mak, sadar, Mak. Bertahan, Mak. Mak, kita ke rumah sakit. Mak. Mak. Ya Allah. Apa? Ya Allah. Halo? Mak, bangun, Mak. Mak, sadar, Mak. Bertahanlah, Mak, kita ke rumah sakit. Pak. Ya Allah. Pak. Mak, Mama kenapa, Pak? bangun, Mak. Mak, sadar, Mak. Bertahanlah, Mak, kita ke rumah sakit. Pak. Ya Allah. Mama nggak apa-apa kan, Pak? Mak. Pak. Bangun, Mak. Mak, sadar, Pak. Mak. Atika. 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 Mama sakit, Atika. 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 Tadi kan Abah telepon, terus. Tapi Mama pingsan. Atika, Mama pingsan. Atika. Udah, kamu harusnya nggak boleh menangis. Harusnya kamu berdoa, bukannya menangis. Lagian kan, kata Abah, Mama cuma pingsan. Ya jadi belum terjadi apa-apa. Kalau kita ke sana, mudah-mudahan aja mereka menyambutnya dengan ketawa-ketawa. Kamu jadi sedih gitu dong. Kakak jadi ikut sedih. Malu kan ntar diliatin orang.
Dari mana saja, Pak? Bapak kelihatannya capek sekali. Justru saya yang ingin bertanya sama kamu. Dari mana saja kamu? Ngapain kamu ke kantornya Tika? Itu kan hak saya ke sana. Urusan Bapak apa? Saya sudah pernah peringatkan ke kamu. Jangan coba-coba mencampuri urusan pribadi saya. Ngapain kamu ke kantornya Tika? Jawabannya simpel. Karena Pak Nugraha membayar saya lebih besar daripada Bapak. Jadi saya tidak bisa buka mulut. Kalau Bapak ingin tahu sekali, Bapak berani bayar saya berapa? Dasar manusia rendah. Nggak ada moral kamu. Biasanya orang yang sering mukul itu tidak ada moral. Rendah. Kamu memang benar-benar. Sebentar. Tunggu dulu sebentar. Sebentar. Kenapa sih kak mukanya pucet gitu? Udah gitu pakai merem lagi. Takut ya? Jelas enggak. Suka bilang akan takut naik pesawat. Enak aja kamu ngomong. Dek. Ayo Tika. Angkat Tika. Melukaku, lalu kau lepaskan. Mama kenapa bisa kayak gini? Sebelumnya baik-baik aja kan Mama? Tika, Arman. Mama senang kalian pulang. Mama kangen sama kalian. Tika. Apa, Pak? Pak. Pak. Pak.
Besok aku balik ke Jakarta. Rencananya sih aku mau ngadain tahlilan sama tetangga. Biar bacain doa untuk arwah mama. Sama. Kakak sama Abah juga mau melakukan acara itu. Dek, kamu kan masih capek. Habis nangis seharian. Lebih baik acaranya ditunda dulu lah. Aku sih nggak ada apa-apanya dibanding Abah. Lihat deh Kak, dia tuh murung seharian. Aku sampai nggak tahu mau ngomong apa sama dia. Merasa kehilangan, itu sudah jelas lah. Walaupun hati kakak sedih, tapi kakak harus realistis. Itu semua sudah kehendak Allah. Kamu kan tahu sendiri, kakak nggak pernah menangis keras itu. Terakhir kali kakak menangis waktu nonton film Waktu Cece. Nah itu. Udah nangis sih, lega lah rasanya. Terus rencana kakak apa? Justru itu apa? Justru kakak sedang mencari waktu yang tepat untuk menyelesaikan semua masalah. Perlahan tapi pasti, waktu akan menyeret semua masalah kehidupan kita. Termasuk rasa sedih di hati kakak ini. Kamu ngerti kan maksud kakak? Jadi ceritanya kakak masih sedih nih. Katanya udah bisa nerima kenyataan. Daripada kita diam di sini, mendingan kita hibur Abah yuk. Iya bener. Kamu jalan duluan dah. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Bah, siapa mereka? Mereka orang-orang dari Hotel Pantai Emas yang memberi kita semacam uang duka. Sebenarnya Abah malas menerimanya. Pantai Emas. Sepertinya mereka suruhan Nicholas. Wah, jangan-jangan Foni tahu kalau Mama sudah meninggal. Waduh, banyak sekali uangnya, Bah. Wah, ini namanya penghinaan, Bah. Merendahkan martabat kita, Bah. Kakak jangan yang kayak enggak gitu dong. Kan belum tentu mereka yang memperbuatnya. Perusahaan itu cuma satu di negeri ini, Dek. Kenapa sih kakak kayak ngotot banget jelek-jelekin mereka? Kejadian ini bukan cuma sekali, dulu juga pernah. Ya, tapi kan belum tentu itu perbuatan mereka. Udah pasti dia, pasti si bangsat itu yang melakukannya. Kamu Cukup deh kak, nggak usah bawa-bawa aku. Sebenarnya ini apa? Abah makin tidak paham. Nicholas sama Atika masih berhubungan, Bah. Bukannya kamu pernah bilang dulu kalau mereka cuma teman biasa? Nah, iya, itu betul, Bah. Nicholas itu temannya Atika, udah putus. Abah tenang aja lah, nggak usah khawatir. Iya bah, Niko nggak mungkin kayak gitu kok. Percaya deh sama Tika. Soalnya Tika percaya banget, dia nggak mungkin ngelakuin yang kayak gitu. Atika, jadi kamu bohong sama Abah? Jangan-jangan uang imbalan dari dia itu karena kamu? Dasar anak tidak tahu diri bikin malu. aduh. Emosi, Bah. Hati-hati, tidak kumat. Untung
saja Mama Ikam itu sudah tidak ada. Kalau dia masih hidup, entah apa yang terjadi. Udahlah, Dek. Kamu tenang aja ya. Kamu berhubungan sama Nicholas bukan karena uang ini kan? Kalau gitu kakak kembaliin aja uangnya. Cuma mama yang ngerti perasaan aku. Cuma mama yang ngerti perasaan aku dan hubungan aku sama Nicholas. Aku pernah tulis surat kok ke mama tentang hubungan aku. Mama akan tenang di alam sana kalau kamu tidak berhubungan lagi sama Nicholas. Udah ya? Bisa, Bang? Ya, Pak Werio. Tolong kamu siapkan mobil, kita ke bandara. Baik, Pak. Tasnya dibawa, Pak. Iya, bawa. Mau kemana kamu? Jeratika. Kamu nggak akan ketemu dia. Dia sudah pergi jauh. Dia kecewa setelah dia tahu siapa dia. Papi tidak perlu repot-repot membohongi saya. Karena sesungguhnya saya tahu kemana Atika pergi. Tadi saya telepon ke kantornya, mereka bilang Atika pergi ke Banjarmasin. Nick, sebaiknya kamu urungkan kamu menemui dia. Ini juga demi kebaikan dia. Tidak bisa, Pi. Ibunya Atika meninggal dunia. Bodoh kamu. Ini bukan untuk yang pertama kalinya kamu suka dengan seorang gadis. Kalau melihat tindakanmu seperti ini, rasanya tidak pantas kamu disebut sebagai laki-laki dewasa. Memang saya belum pantas disebut dewasa. Kalau dilihat dari sisi kepentingan Papi, buat orang lain, tindakan saya ini sangat berarti, Pi. Dan asal tahu saja, saya sudah komit untuk tidak menyakiti Atika. Sampai nanti, Pi. Abah mana ya, Dek? Orang kita mau pulang ke Jakarta, ini malah ngilang. Kak Arman, kayaknya aku belum balik ke Jakarta deh. Aku masih mau tinggal di sini beberapa hari lagi. Kok bisa begitu? Kita kan mau pulang sama-sama, Dek. Emang kamu nggak kerja ya? Aku nggak tega liatin Abah. Semenjak dia mukul aku, tiap hari diam terus. Mukanya murung banget. Ya, kalau gitu, kakak juga lah. Kakak harus lah, kan Foni nunggu. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Halo? Hai Mas, apa kabar? Baik-baik aja kan? Oh iya, saya baik-baik aja. Tika? Oh, Tika juga sama. Baik-baik aja kok. Kita udah nggak sedih lagi kok. Ya kebetulan Mama itu nggak suka sama orang yang bersedih, menangis. Lagi pula, kalau kita nangis, emangnya Mama bisa hidup kembali apa? Wan, sebentar lagi saya pulang ke Jakarta loh. Wah, asik dong.
Oh ya Mas, ada sesuatu yang pengen aku kasih tahu nih. Apaan tuh? Kenapa Kak Arman? Anu, Anu apa? ini rupanya titipan buat kamu. Nih, buat tutup mulut. Soalnya Nicholas mau tunangan sama orang lain. Riri, Ya, Pak. bos kamu kemana? Ngajar cewek ke Banjarmasin ya? Bos saya nggak gitu, Pak. Tolol. Bukannya dilarang malah dianterin. Tuh, saya ini kan supirnya, Pak. Ngejawab terus lagi. Dengerin ya. Dengerin. Iya, iya. Saya dengerin. Ya diam. Daripada kamu ngikut dia, mendingan ikut saya aja. Loh. Yang biasa itu dia, Pak. Ini ngejawab terus ya. Jawab terus. Terus, saya juga bisa bayar kamu. Dasar, tolol. Saya juga bisa bayar kamu. Saya juga bisa bayar kamu. Kalau saya jadi bos, saya bayar kamu. Bah, sebenarnya Tika nggak mau pulang bareng ke Jakarta bareng Kak Arman. Karena Tika masih mau nemenin Abah di sini. Syukurlah Tika. Tika anakku. Kenapa akhir-akhir ini sering terlintas dalam pikiran Abah? Apa iya Mama Ikam tuh bahagia selama hidupnya mendampingi Abah? Tinggal di daerah yang sangat minus. Bersama dengan seorang lelaki miskin dan bodoh seperti Abah. Abah jangan punya pikiran kayak gitu, Bah. Tika bangga kok punya Abah. Abah itu laki-laki yang sayang sama keluarga. Dan bisa buat keluarga kita bahagia, walaupun keluarga kita nggak kaya. Kalau kau memang sayang Abah dan Mama, kenapalah tidak kau dengarkan nasihatnya dulu, melarang supaya kau jangan ke Jakarta. Hampir setiap hari dia melamun, berpikir mengharap kapan kau pulang. Karena dia mengkhawatirkan dirimu kalau kau di Jakarta. Dan sampai akhirnya. Bah, sebenarnya Tika masih punya keinginan untuk tinggal di sini kok. Kau serius anakku? Baiklah Mas, saya mohon pamit. Saya harus kembali ke Jakarta lagi. Aduh, Nak Niko, Bapak banyak-banyak mengucapkan terima kasih karena Nak Niko sudah mau datang kemari dari jauh-jauh hanya untuk melayani. Sekali lagi, saya turut berduka cita ya Pak.
Atika. Permisi, Pak. Baik. Tika antar Niko ya, Bah. Oh iya, antar balik. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Bagaimana? Kamu kan yang ngasih uang itu. Tunggu dulu. Kamu bilang saya kasih uang ke kamu. Uang apa? Uangnya udah dibawa ke Arman balik ke Jakarta. Dia bilang mau dikembaliin ke kamu. Sebentar, Tika. Saya benar-benar tidak mengerti. Ada apa ini? Ya, sekarang aku ngerti kok. Itu buat ulah kamu kan? Ya udah, dilupain aja. Tika. Waktu itu saya pernah bilang, saya ingin mengatakan sesuatu ke kamu. Kamu masih ingat? Maafin aku ya, Nick. Waktu itu aku nggak bisa nempatin janji aku ke kamu. No problem. Saya bisa mengerti itu. Saya yakin sekali kalau semua ini adalah ulah papi saya. Dia pasti sudah ngomong yang enggak soal saya ke kamu. Ketahui saja, Tika. Saya serius dengan kamu. Rencananya setelah saya menandatangani MOU perusahaan orang tuanya Miranda, saya akan batalkan pernikahan itu. Saya ingin bersama kamu, Atika. Apa? Saya mau menikah dengan kamu. Hanya dengan kamu, serius. Nggak mungkin, Nick. Kalau kamu tetap nekat nikahin aku, kamu akan dicopot dari jabatan kamu, dan pasti banyak orang yang bakal setuju. Karena aku dan kamu dari kelas yang jauh berbeda. Itu kan kamu yang berpikir begitu. Pokoknya begini saja. Saya akan membuktikan ke kamu kalau saya benar-benar serius. Kamu tunggu saya ya. Please, Tika. Terus pertunangan kamu gimana? Kamu lihat saja nanti. Kalau sebenarnya Miranda sudah tahu dan mengerti bahwa di dalam hati saya ini cuma ada kamu, Tika. Jadi kamu batalin pernikahannya? Dalam hal ini posisi saya memang dilematis. Tapi saya yakin keputusan yang saya ambil untuk memilih kamu adalah yang paling tepat. Bagaimanapun juga situasinya, saya tidak mungkin menyakiti kamu, Atika. Sorry, Nick. Aku tetap nggak bisa. Kalau kita paksa nikah, pasti ada orang lain yang terluka. Aku nggak mau demi kebahagiaan aku sendiri, aku harus nyakitin orang lain. Tika, kamu tidak perlu bersikap seperti itu. Memang persoalan ini sangat pelik. Dan sah-sah saja kan, kalau dalam persoalan ini ada yang harus dikalahkan. Mungkin kamu memang benar. Tapi aku nggak mau mimpi terlalu jauh lagi, Nick. Tunggu, Tika. Sebenarnya apa sih yang diomongin papi saya ke kamu? Sampai kamu begitu gigih menampik semua harapan saya, Tika. Untuk soal itu, kamu tanyain sendiri deh sama papi kamu. Aku udah lelah. Aku lelah akan penderitaan yang gak ada habisnya ini. Aku sampai-sampai gak bisa nangis lagi. Karena aku udah terlalu banyak nangis. Terus terang, hati aku kali ini kerasa hampa, Nick. Nick, aku mau ngembaliin kunci apartemen kamu. Makasih atas kebaikan kamu. Dan mungkin ini terakhir kalinya kita ketemu. Atika, apa maksud kamu dengan semua ini, Tika? Atika, please. Nick, aku nggak bisa datang ke pertunangan kamu. Jadi, sekarang aja aku memberi kamu selamat. Semoga kamu bahagia. Maaf, aku cuma bisa ngantar kamu sampai sini. Sebentar, Atika. Sebentar. Sampai jumpa.
gadis yang baik. Ibu mengucapkan terima kasih atas bantuan Nak Niko. Karena Nak Nikolah, Ibu bisa sehat seperti semula. Maaf, Ibu terpaksa melakukan ini semua hanya melalui kartu pos. Karena waktu Ibu yang sangat sempit, Ibu harus kembali ke Banjarmasin. Sebagai orang tua, Ibu sadar betul kalau Tika sekarang ini sudah dewasa. Jadi, Ibu tidak berhak mengatur kehidupannya. Karenanya, Ibu rela kalau dia bersama kamu. Walaupun Ibu sangat kesepian. Nak Niko, kalau Nak Niko benar-benar mencintai Tika, Ibu tidak keberatan dan Ibu merestuinya. Pesan Ibu, jagalah Tika baik-baik, Nak. Oh ya, mudah-mudahan suatu waktu nanti kita bisa bertemu di Banjarmasin. Salam dari Ibu, Mimin. Melukaku, lalu kau lepaskan. Halo. Halo juga. Senang sekali bertemu kamu, sayangku. Meskipun saya ini dalam suasana duka, tapi saya tetap tersenyum melihat kamu. Syukur deh kalau Mas Arman udah kembali. Masuk dong, Mas. Lah ini kan sudah masuk. Yaudah, duduk. Iya, makasih. Maaf ya kalau saya mengganggu. Mas Arman malam ini nginep di sini aja. Aduh, itu tidak boleh. Karena kita belum menikah. Jadi kita harus tetap pada jalurnya masing-masing. Nanti kita juga akan menemukan jalur yang bebas hambatan. Terus rencana nikahnya diundur dong? Oh, jelas tidak. Justru saya buru-buru ke sini ingin bicara dengan papi kamu. Ya karena kan sebelum tahun baru saya harus pulang ke Banjarmasin. Apa masih perlu dibicarakan sama papi? Oh iya jelas tentu. Saya harus bicara dengan papi kamu. Suka atau tidak, saya harus ketemu sama papi kamu. Ya untuk membicarakan soal kepindahan kamu ke Banjarmasin. Pak Wiryo. Perasaan saya hari ini tidak enak. Sebaiknya Pak Niko istirahat saja, Pak. Hai, dari mana aja kamu, Nick? It's not your business. Apa kita ada appointment untuk bertemu? Iya. Apa itu harus? Aku kesini cuma buat ngingetin kamu aja. Supaya jangan coba-coba membatalkan pernikahan kita. Karena aku akan kasih tau papi supaya membatalkan MOU. Jadi tolong, jangan bikin aku malu. Pak Wiryo. Yep. Tolong antar pulang Ibu Miranda. Baik, Pak. Kamu tidak perlu repot-repot memberitahukan saya soal itu. Saya tidak akan membatalkan pernikahan. Buka pintunya. Au! Gimana sih kamu? Pasang tuh mata. Bu.
Pak Wir. Saya antar ibu dulu, Pak ya. Ya, halo. Halo juga Pak Niko. Saya Tito. Maaf ganggu malam-malam gini saya telepon Pak Niko. Begini Pak Niko. Ya pokoknya seperti itulah. Ya. Oke. Makasih Pak Niko. Abah, Tika pamit sekarang ya. Tika, Abah mau tanya sama kamu. Apa kamu masih berhubungan dengan Nicholas atau sudah putus? Semuanya udah berakhir, Bah. Tika buru-buru. Tika pamit ya. Assalamualaikum. Tika, tunggu sebentar. Tika, ada yang perlu kau ketahui. Meskipun hubunganmu sudah putus, tidak bersama Niko lagi. Tapi sebagai seorang lelaki yang dewasa dan mempunyai kedudukan terhormat, hendaknya Niko tetap menjaga hubungan silaturahminya. Udahlah, Bah. Nggak baik jelek-jelekin orang lain. Abah bukan menjelek-jelekan orang. Oh ya, kapan kau mau balik lagi? Mungkin sebelum tahun baru, Bah. Aku pamit ya, Bah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik kau di jalan ya. Apa maksud semua ini? Kau putuskan tali cinta ini. Apa maksud semua ini? Kau tinggalkan tanpa sebab. Pasti ku tanyakan semua ini. Dan kau diam lalu kau pun pergi. Ada maksud yang terjadi. Kau peluk aku, lalu kau lepaskan.